Rudi dan Dian itu nunggu di camp 3. Kalau cuaca bagus mereka bertiga ngelanjutin gitu loh ke puncak. Pas Didik dan Fayez turun ke bawah atau turun ke camp 2, itu ada insiden lagi di mana Fayez jatuh sekitaran 500 meter yang ngakibatin tangan Fayez itu patah dan kakinya terkilir. 500 meter loh, jauh juga itu. Jauh juga, jatuh gitu kan. Dipapah lah si Fayez ini sama Didik nyari tempat yang aman. Nah, ketemulah lokasi atau tempat yang aman nih menurut Didik nih. Akhirnya Fayez disuruh tunggu lah di lokasi itu. Dan Didik naik lagi ke camp 3 buat informasiin ketiga rekannya itu yang Norman, Rudi dan Dian itu bahwa Fayez terjadi insiden atau terjadi kecelakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kembali di channel Moke. Masih bareng kita berdua di tempat dan set yang sama. Nah, Rick, malam hari ini gua bakal bahas mengenai pendakian lagi. Wih, seru nih seperti pendakian kelam juga sih. kelam lagi kayaknya nih. Menurut lo siapa nih tokoh yang bakal gua bahas tentang pendakian malam hari ini? Aduh, entah ya. Wis, pura-pura nggak tahu, padahal udah kasih tahu, padahal udah di briefing padahal. Jadi Rick, tokoh yang bakal gue ceritain pada malam hari ini tuh sebetulnya sangat sering dulu membanggakan nama Indonesia. Ya mungkin pada saat itu semangat dan jiwa mudanya membawa nama baik Indonesia di kancah dunia. Oke. Khususnya di soal pendakian lah. Sebelum gue kasih tahu namanya, gue kasih clue-nya dulu ya, biar lo bisa nebak ya. Tokoh ini tuh lahir di Sungai Gerong, Sumatera Selatan pada 19 Januari tahun 55. Masih belum tahu juga? Belum. Lulusan Unpad, jurusan sejarah, dan lulusan Universitas Indonesia, jurusan arkeolog. Masih belum tahu juga? Belum. Dan tokoh ini tuh seorang pendaki legend di era 80 sampai 90-an, Rick. Nyerah gua. Oh, nyerah. Akhirnya nyerah, teman-teman. Ternyata gua nggak apa pendakian, cuy. Nah, tokoh yang bakal gua bahas malam hari ini tuh seorang legend yang bernama Norman Edwin. Ya, teman-teman juga mungkin sudah banyak yang tahu kan, karena banyak juga di internet kisah-kisahnya bersebaran gitu loh, bertebaran, dan banyak juga buku-bukunya juga gitu kan. Iya. Dan Norman ini, Rick, itu profesinya tuh sebagai wartawan, juga penulis buku juga. Banyak buku-buku yang beliau tulis inilah gitu. Tentang kegiatan outdoor-nya ya. Beliau ini ketika itu, Rick, akan mengadakan ekspedisi ke Seven Summit dunia. Keren banget. Nah, setelah itu beliau akhirnya meninggal pada pendakian yang keempat di Gunung Aconcagua di perbatasan Argentina dan Chili. Jadi sebelum gua terangin peristiwa dan kronologinya bagaimana Norman Edwin dan kawan-kawan ini bisa sampai meninggal di Gunung Aconcagua, gua bakal terangin dulu ya informasi tentang Gunung Aconcagua-nya. Jadi Gunung Aconcagua ini, Rick, itu adalah gunung kedua dari rangkaian Seven Summit dunia. Gunung kedua setelah Everest ya. Dengan ketinggian 6.965 mdpl di atas permukaan laut. Jadi mdpl itu meter di atas permukaan laut, Rick. Gunung ini tuh, Rick, punya dua jalur. Jalur umum yang biasa pendaki lewatin itu jalur Puente del Inca. Itu nama desa ya sebetulnya yang di kaki gunung. Dan satu lagi ada jalur yang cukup ekstrim, namanya jalur Gletser Polandia. Dan kenapa dinamain jalur Gletser Polandia? Karena yang nemuin atau yang ngebuka jalur itu seorang pendaki dari Polandia. Jadi mereka ngebuka jalur ekstrim di Gunung Aconcagua itu sekitaran tahun 1933. Lama juga tuh. Oke lah, jadi kita langsung aja nih masuk ke bagaimana kronologinya Norman Edwin sampai meninggal di pendakian Gunung Aconcagua ini.
Jadi berawal dari mahasiswa pecinta alam Universitas Indonesia yang akan melaksanakan ekspedisi ke Seven Summit dunia. Nah, waktu itu Rick, yang berangkat melakukan ekspedisi itu ada 9 orang. Cuma waktu itu karena terhalangnya biaya ya. Iya. Terhalangnya biaya, akomodasi ke sana juga mahal. Iya. Yang menurut informasi yang gua dapat pada saat itu untuk melakukan pendakian ke Gunung Aconcagua itu butuh 48 juta sampai 50 juta per orang. Makanya dari 9 itu yang bisa diberangkatkan akhirnya cuma 5 orang. Iya. Nah, 5 orang itu bernama Norman, Win. Edwin, Didik, Muhammad Fayez, Rudi, sama Dian Hapsari. Oh, ada ceweknya satu. Ada nih. ceweknya satu. Nah, akhirnya kelima orang ini berangkat, dan sebelum berangkat pun sebetulnya masih banyak kekurangan-kekurangannya, Rick, dari soal biaya itu. Makanya Norman Edwin juga sampai berhenti dari kerjaannya sebagai wartawan pada saat itu untuk menggalang atau mencari dana sponsor yang akan support pendakian ekspedisi ke Seven Summit dunia itu. Nah, akhirnya mereka berangkatlah nih berlima pada tanggal 7 Februari 1992. Norman Edwin dan teman-teman berangkat dari Indonesia menuju ke Santiago di Chili. Nah, sesampainya di sana, tim langsung mengurus segala sesuatu yang diperlukan, maupun itu administrasi, logistik, semua perlengkapan semua disiapin lah. Dan akhirnya dilanjutkan ke desa Puente del Inca itu, Rick. Iya. Desa atau base camp di kaki gunung Aconcagua itu. Nah, ini kan awalnya itu Norman Edwin dan tim itu akan berangkat atau mendaki via jalur Puente del Inca itu, yang jalur umum lah ya. Cuman di base camp waktu itu ketemu sama pendaki asal Kanada namanya Rep Michael. Nyaranin ke tim Norman Edwin ini buat mendingan lo via jalur Gletser Polandia deh, lebih menantang. Mungkin pada saat waktu itu begitulah ya. Nah, akhirnya tanpa berpikir panjang dan berhubung Norman Edwin pun kenal sama si pendaki asal Kanada ini, Rep Michael ini ya. Akhirnya ngikutin lah saran dari Rep Michael ini untuk melakukan pendakian via jalur Gletser Polandia itu, Rick. Nah, akhirnya Norman Edwin dan teman-teman ini melakukan pendakian via jalur Gletser Polandia yang dijadwalkan pada saat itu 12 Februari sampai 27 Februari, Rick. Ya. Akhirnya tim berangkat via jalur Gletser Polandia dengan sewa 2 kuda untuk ngangkut sebagian barang bawaan ketika pendakian. Porternya lah waktu itu, Rick. Nah, ketika melakukan pendakian awalnya itu lancar-lancar aja, Rick. Nah, namun tiba saatnya ketika tim ini menyeberangi sungai yang pada saat itu terjadi insiden di mana Dian Hapsari terbawa arus sekitar 100 meter. Alhamdulillahnya Dian Hapsari ini selamat karena waktu itu ketika hanyut terseret arus kali itu, Rick, Dian Hapsari itu sempat atau berhasil megang bebatuan-bebatuan gitu. Yang ada di situ ya. Padahal mah sungai yang mereka lewatin itu nggak cukup dalam juga. Sekitar pinggang orang dewasa lah, kedalaman 1 meteran kan ya. Hanya saja kan arusnya tuh kenceng, Rick, deras, Rick. Nah, setelah insiden itu di mana Dian Hapsari terseret arus sejauh 100 meter itu, mereka memutusin buat istirahat dulu. Ya, mulihin kondisi Dian pada saat itu ya. Nah, akhirnya setelah 2 jam istirahat, tim ini melanjutkan perjalanan, Rick. Nah, setelah melakukan perjalanan dan tibalah mereka di ketinggian 4.200 mdpl. Nah, di lokasi tersebut tim mereka itu bertemu dengan pendaki lain asal Inggris yang bernama Dosquad. Nah, pendaki asal Inggris ini menginformasikan kepada tim Norman ini kalau jalur Gletser Polandia ini sedang ada badai. Pendaki asal Inggris ini menyarankan kepada tim Norman untuk kembali turun dan melakukan pendakian via Puente del Inca. Akhirnya mereka berlima ini turun dan kembali ke jalur Puente del Inca itu, Rick, jalur umum lah ya. Udah mulai saran itu. Nah, ikutin saran pendaki asal Inggris itu yang Dosquad ini. Nah, akhirnya mereka mendaki Gunung Aconcagua itu Puente del Inca ini, Rick. Setelah melakukan pendakian selama 10 hari, pada saat itu tim Norman ini
udah sampai di camp 2 Rik, atau di pos 2 lah ya, tempatnya camp gitu loh, shelter gitu. Cuma cuaca pada saat itu buruk, ya ada badai lah gitu lah. Meskipun tidak sedahsyat yang di jalur Gletser Polandia itu, cuman ya badai yang terjadi di camp 2 ya jalur Puente del Inca ini juga cukup dahsyat juga. Cuman pada saat itu mereka berlima itu masih optimis bahwa mereka bisa sampai ke pos 3. Nah akhirnya sambil nunggu badai selesai atau badai ini berakhir, mereka beristirahatlah di camp 2 Rik. Mereka berlima ini. Cuma setelah mereka istirahat selama 2 hari, badai tak kunjung berhenti. Iya. Akhirnya memaksakanlah tuh kelima orang ini atau tim ini gitu loh. Mereka berlima memaksakan untuk melanjutkan naik ke camp 3. Ya karena optimis itulah kita bisa melewati badai ini gitu. Dengan menaruh sebagian bawaannya atau makanannya, logistiknya di camp 2. Nah, berangkatlah mereka berlima nih ke camp 3. Alhamdulillah sampai di camp 3 Rik. Setelah itu sebelum menuju ke puncak atau melanjutkan perjalanan ke puncak, Norman Edwin ini bilang kalau perjalanan sisa 2 jam lagi menuju puncak pada saat itu. Kita lanjutkan perjalanan ini ke puncak Gunung Aconcagua. Nah, akhirnya Norman ini duluan berangkat, Rik. Ya, disusul dengan rekan-rekannya ini kan, duluan lah berangkat. Cuman nggak berselang lama, itu Norman balik lagi. Dan sambil teriak itu balik laginya. Turun lagi. Di atas badai. Akhirnya mereka turun lagi lah ke camp 3. Nah, di sini Norman dan teman-temannya itu melakukan strategi baru lah gitu loh. Jadi tim mereka itu akhirnya dibagi 2, Rik. Didik dan Fayez bakal kembali ke camp 2 untuk ngambil makanan yang dia taruh kan sebelum naik ke camp 3 itu, dan turun ke base camp untuk menginformasikan bahwa waktu pendakian mereka itu ditambah gitu. Karena mungkin ada badai itu kan, makanya minta nambah. Dan Norman, Rudy dan Dian itu nunggu di camp 3. Kalau cuaca bagus mereka bertiga ngelanjutin gitu loh ke puncak. Pas Didik dan Fayez turun ke bawah atau turun ke camp 2, itu ada insiden lagi di mana Fayez jatuh sekitaran 500 meter yang ngakibatin tangan Fayez itu patah dan kakinya terkilir waktu itu. 500 meter loh, jauh juga itu. Jauh juga, jatuh gitu kan. Nah dari situ akhirnya Didik ngebantu rekannya ini Fayez untuk nyari tempat yang aman lah gitu loh. Dipapah lah si Fayez ini sama Didik nyari tempat yang aman. Nah ketemulah lokasi atau tempat yang aman nih menurut Didik nih. Akhirnya Fayez disuruh tunggu lah di lokasi itu. Dan Didik naik lagi ke camp 3 buat nginformasiin ke ketiga rekannya itu yang Norman, Rudy dan Dian itu bahwa Fayez terjadi insiden atau terjadi kecelakaan. Naik lagi lah Didik nih ke camp 3. Di situ Didik langsung informasiin sama ketiga rekannya kalau Fayez tergelincir 500 meter gitu loh yang akibatin patah itu. Nah dari situ Norman berinisiatif untuk turun nyusul Fayez dengan Rudy. Didik dan Dian suruh tunggu di camp 3. Tapi sebelum Norman dan Rudy turun, Norman berpesan nih sama Didik dan Dian, kalau gua nggak balik lagi ke camp 3, lo turun aja, jangan ngelanjutin naik ke puncak. Nah, disetujuilah oleh kedua rekannya ini, Didik dan Dian ini, Rik. Akhirnya Norman dan Rudy turun ke bawah, nyusul rekannya yang terjadi kecelakaan itu. Ya waktu itu keadaannya tuh ya malam hari, lagi badai juga gitu. Dan kesulitan waktu itu nyari lokasi di mana Fayez nunggu itu, kesulitan tuh Norman sama Rudy itu. Sampai mereka itu nggak ngerasa ya jari-jarinya tuh terkena frostbite itu, Rik. Yang tahu kan jari-jarinya pada hitam itu? Iya, tahu. Norman sama Rudy tuh nggak ngerasa kalau sampai jarinya terkena frostbite itu, Rik. Nggak sadar ya? Ya nggak sadar. Mungkin ya karena saking semangatnya nyari rekannya yang kecelakaan itu kan. Lalu ketemulah Fayez nih sama Norman dan Rudy. Cuman karena Norman dan Rudy juga kondisinya tidak meyakinkan untuk melanjutkan pendakian, akhirnya mereka bertiga turunlah ke base camp bawa Fayez. Dan Didik sama Dian masih tetap nunggu di pos 3. Cuman karena memang pada saat itu
makanan juga udah menipis dan gak ada lagi lah ya. Akhirnya Didik dan Dian pun nyusul turun ke bawah. Dari situlah Norman dan Rudy Fayez dievakuasi ke rumah sakit yang ada di Santiago sama KBRI, sama pihak KBRI. Ya karena kan kenapa dibawa sampai ke rumah sakit? Norman waktu itu harus tangannya diamputasi, Rick. Iya. Norman dan Rudy itu. Ditambah Fayez juga luka kan. Iya. Kakinya sama tangannya patah kan. Makanya harus dirawat di rumah sakit yang ada di Santiago secara intensif itu. Iya. Nah, setelah itu akhirnya Norman dan Rudy jarinya dilakukan operasi, diamputasi, dipotong. Nah, setelah mereka bertiga ini pulih, Norman sama Rudy pulih pasca operasinya, dan Fayez juga pulih dengan kecelakaan yang terjadi pada saat mendaki Gunung Aconcagua itu, tergelincir ke bawah itu 500 meter kan. Tapi pada saat itu Norman ngomong sama rekannya, sama Fayez dan Dian buat balik ke Indonesia duluan karena tiket pesawat mereka berdua itu bentar lagi kadaluarsa. Ya udah akhirnya Dian dan Fayez ini pulang duluan lah. Tinggallah mereka bertiga. Itu Norman, Didik dan Rudy. Cuma pada saat itu Rick, setelah mereka pulih ya, Norman itu karena masih semangat mungkin berinisiatif buat melanjutkan pendakian, berangkat lagi gitu. Yang dimana waktu itu Rudy udah nggak bisa berkata apa-apa lagi lah ya. Udah nggak sanggup lah ya. Udah nggak sanggup kalau Rudy. Cuman Rudy itu berpesan waktu itu, silahkan kalian melanjutkan pendakian ini, cuma tolong hati-hati dan pulanglah dengan selamat. Akhirnya Norman dan Didik berangkat lagi, Rick. Dan dijadwalkan melakukan pendakian itu tanggal 11 sampai 21 Maret. Dengan sewa kuda lagi untuk angkut barangnya. Hanya saja ketika mereka melakukan pendakian pada tanggal 23 Maret itu, Rick, ada informasi yang masuk ke base camp Puento del Inca ini. Si pemilik kuda ini yang ngasih informasi kalau kuda yang disewa Norman dan Didik ini belum dikembalikan. Yang seharusnya dikembalikan pada tanggal 18 atau 20-an lah. Intinya di sekitar tanggal 18-20 itu harusnya kuda itu harus dikembalikan. Ini kok tanggal 23 kuda gua belum balik, kata si pemilik kudanya. Ya, laporan lah ke base camp kan bahwa kudanya belum balik. Nah, dari situ tim base camp langsung bentuk tim kecil untuk nyari Norman dan Didik, melakukan penyisiran lah. Jadi sebelum melakukan penyisiran itu ada informasi yang masuk ke tim pencarian Norman dan Didik ini, Rick, dari pendaki lain. Jadi pendaki itu bertemu dengan Norman dan Didik itu sekitaran tanggal 19 atau 20 Maret, Rick. Di ketinggian 6.400. Yang keadaannya saat itu Norman lagi merintih kesakitan, nahan luka di tangannya pasca operasi itu, dan Didik juga waktu itu dalam keadaan kedinginan dan matanya juga luka karena hantaman pada itu ya, salju putih itu. Dari situlah tim langsung nyusur ke lokasi di mana Norman dan Edwin itu berada. Akhirnya pada saat itu tim mendapati Didik sudah tidak bernyawa lagi, Rick. Itu di ketinggian 6.400-an lah. 6.400, 6.500 gitu loh. Yang nggak jauh dari informasi pendaki ketemu Norman itu. Ya di situ adanya si Didik itu almarhum. Ya udah posisinya udah terlungkup, tertimbun salju dalam sleeping bag. Lagi keadaan tidur itu ya? Ya kurang tahu ya, maksudnya keadaan tidur atau enggaknya kurang tahu. Intinya waktu tim menemuin Didik itu posisinya ya sudah seperti itu. Hanya saja waktu itu tim nggak nemuin Norman. Mana nih Norman nih? Nah dari situlah tim melakukan pencarian besar-besaran dibantu dengan helikopter. Hanya saja Norman masih belum bisa ditemukan setelah beberapa hari itu. Nah tapi tim itu kan nggak putus asa lah buat nyari Norman ini. Akhirnya di sela-sela pencarian itu ada informasi yang masuk pada tanggal 2 April sempat ada pendaki yang bertemu dengan Norman dengan keadaan sudah meninggal. Akhirnya dari informasi tersebut tim langsung menuju ke lokasi lah. Dan benar saja Norman ada di situ.
Akhirnya mereka berdua dievakuasi turun ke bawah lah, Rik, menggunakan kuda itu, diangkut sama kuda itu, Rik. Nah, akhirnya Norman nih diketemukan dengan keadaan berdiri. Jadi jenazahnya itu masih sambil berdiri. Nah, dari situlah langsung evakuasi lah. Jenazah mereka berdua ini diturun ke bawah lah. Langsung dilarikan ke rumah sakit pada saat itu. Cuman waktu itu, Rik, proses evakuasinya lumayan berat ya. Sampai-sampai jenazah mereka berdua itu diangkut sama kuda untuk turun ke bawah. Nah, setelah sampai di bawah, pada saat ingin dilakukan visum, itu agak kesulitan juga gitu loh. Karena kondisinya kedua jenazah ini masih dalam keadaan beku, Rik. Oh iya. Bahkan butuh waktu 2 hari. Oh, lama juga sih. Sampai bisa divisum itu jenazahnya. Iya. Akhirnya setelah dilakukan visum, ketahuanlah penyebab kematian dari Norman dan Didik ini, Rik. Ya. Jadi mereka itu menyimpulkan kronologi yang terjadi pada saat itu. Norman melakukan perjalanan ke puncak. Nah, ketika Norman melakukan perjalanan ke puncak, di tengah-tengah perjalanan Norman terkena hipotermia, Rik. Sampai dia ngantuk dan akhirnya tertidur. Dari situlah nyawanya hilang. Gitu. Dan Didik pun pada saat waktu itu, menurut informasi yang gue dapat juga, Didik menunggu Norman yang sedang melakukan perjalanan ke puncak. Hanya saja Didik juga pada saat waktu itu tidak tahan lah. Kondisi tubuhnya udah gak kuat lagi. Yang akhirnya meninggal sama-sama berdua itu. Ya cukup pilu juga sih. Iya, benar-benar. Nah, setelah ketahuan nih kronologinya seperti apa kan dari hasil visum itu, setelah itu jenazah mereka berdua itu langsunglah diurus, maksudnya disolatkan, dimandikan secara Islami di Islamic Center Mendoza waktu itu di Santiago. Nah, setelah itu jenazah mereka berdua akhirnya dimasukkan ke peti mati, lalu diberangkatkan atau dipulangkan ke Indonesia, balik ke Indonesia. Iya. Setelah kedatangan kedua jenazah ini di Indonesia, di Bandara Soekarno-Hatta itu, Rik, banyak pelayat yang udah nunggu lah di situ. Iya. Sampai waktu itu ada 2 menteri juga yang ikut melayat, Rik, ikut nganter lah. Dan rencananya kan kedua jenazah ini, Norman dan Edwin ini, bakal dikuburin di TPU Tanah Kusir waktu itu. Ya emang udah disiapin juga gitu kan, liang lahatnya itu udah disiapin. Cuman waktu itu pihak keluarga Didik nggak mau almarhum Didik dikuburin di Tanah Kusir, dikuburin di makam keluarganya aja. Akhirnya cuman Edwin lah yang dikuburkan di Tanah Kusir. Ya seperti itulah kisah perjalanan pendakian Norman Edwin sampai menghilangkan nyawanya itu. Gila juga ya. Dari peristiwa ini ada 2 asumsi yang beredar di masyarakat gitu loh. Salah satunya asumsi yang mendukung lah ya, dalam arti yang pro lah, dimana para netizen ini beranggapan bahwa semangat dan jiwa yang pantang mundur Norman Edwin dan Didik ini patut diacungi jempol. Hanya saja yang kontranya juga kan, netizen kan bicara kan kalau almarhum Norman dan Didik ini terlalu berambisi lah untuk menaklukkan pendakian ke Aconcagua ini. Iya. Lo setuju dari asumsi yang baik atau yang buruk? Gue ngedukung dua-duanya. Iya. Dari segi pro-nya ataupun kontranya. Ya pro-nya ya gue juga mengagumi nih sosok Norman ini. Iya, dari pantang menyerah dan ambisinya buat mencapai puncak Aconcagua. Tapi ya di satu sisi juga menyesalkan bahwa dia terlalu memaksakan dengan kondisi alam yang tidak mendukung gitu. Dan kondisi fisik juga pasca operasi itu kan. Betul, pasca operasi. Gue juga kagum dengan semangat dan jiwa pantang menyerahnya dari almarhum Norman dan Didik ini ya. Yang pada saat itu meskipun fisiknya sudah tidak bagus lah, Norman pasca operasi, tapi tetap aja masih mau melanjutkan. Cuman di sisi lain sih, cuman di sisi lain sih memang sangat disayangkan juga sih. Kenapa harusnya kan hal seperti ini kan tidak terjadi lah. Ya pendakian gunung kan bukan bicara puncak, Rik, sebetulnya. Betul. Bagaimana kamu mendaki dan turun kembali ke rumah dengan selamat. Betul sekali. Itu loh. Tim ini juga kan udah ngelakuin 3 pendakian sebelumnya.
Dan Gunung Aconcagua ini kan gunung keempat yang mereka daki di Seven Summit dunia ini, Rik. Sebelumnya kan mereka udah berhasil naklukin atau sudah berhasil mendaki Gunung Jayawijaya dengan puncak Kartennya, yang salah satunya juga masuk ke jajaran Seven Summit dunia ini, terus ke Gunung Kilimanjaro di Tanzania, Afrika, gitu kan. Dan yang terakhir pendakian mereka yang berhasil itu kan di Gunung Elbrus, Rusia. Hanya saja di pendakian keempat ini ya, takdir berkata lain, yang harus berhenti lah. Tim ini harus berhenti di pendakian keempatnya itu. Ya meskipun setelah itu Rik sebetulnya ada yang lanjutin dan berhasil gitu dari Mapalaui juga. Nah, sampai mereka juga bikin in memorial gitu loh, gitu di bawah kaki gunung Aconcagua di desa Puente del Inca itu. Jadi ya habis di sini aja lah pembahasan tentang Norman Edwin ini, Rik. Oke. Nah, sebelum gua tutup nih Rik pembahasan malam hari ini, gua bakal ngutip kata-kata dari Norman Edwin di bukunya. Jadi begini kata-katanya. Gua itu orang yang seneng bercerita. Karena gua seneng cerita, akhirnya orang-orang banyak yang akrab sama gua. Namun, tiba saatnya ketika gua meninggal, orang-orang yang akan bergantian cerita mengenai gua. Dan itu terjadi. Iya, kayak gua sama lo ini kan cerita tentang Norman. Berdiskusi tentang... Dan bukan kita aja nih. Ya bukan kita aja, banyak. Udah menceritakan banyak. Kisah Norman Edwin ini kan. Ya udah banyak. Benar. Keren. Di internet juga udah beredar. Merinding gua. Beredar banyak artikelnya kan. Bahkan sebelum zaman YouTube gitu loh. Masih zaman blog. Gitu, surat-surat kabar gitu dulu. Udah banyak yang nyeritain kisah pendakian Norman ini. Oke, ya udah kalau gitu yuk. Kita tutup aja ya. Oke teman-teman. Video malam hari ini kita cukupkan sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk support kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Gua Geol. Gua Erik Moko. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.